Oke, shalom teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Selamat datang di Persekutuan Jumat PO Unter Online. Aku yakin walaupun secara online, semangat teman-teman itu nggak berkurang sama sekali. Jadi aku ngeliat nih mau wajah-wajah yang semangat untuk ikut persekutuan. Boleh dong on cam dulu. Ada Cherry, ada siapa lagi? Michelle, Evelyn, Mary, ada Stefan dan banyak banget nih. Ayo teman-teman, boleh on cam dulu. Aku melihat wajah-wajah yang bersuka cita, yang nggak sabar untuk memuji muliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sambil nunggu on cam yang lain, uh, maaf sebelumnya kalau ada suara yang mengganggu, tapi nggak apa-apa. Aku mau melihat teman-teman yang masih merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini, boleh kasih reaction love-nya dong buat Tuhan kita. Yang masih merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan banyak banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau ingetin teman-teman dulu untuk isi presensi dan persembahan. Bisa di-scan barcode-nya dan persembahan bisa dikirim melalui OVO atau BCA. Aku kasih waktu buat teman-teman sekitar 1 sampai 2 menit. Oke, baik. Sepertinya udah sekitar 1-2 menit ya. Jadi kita lanjut aja. Tapi sebelum memasuki pujian penyembahan, teman-teman boleh perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak menyalakan fitur mic jika tidak dipersilahkan agar tidak mengganggu teman-teman yang lain yang beribadah. Yang kedua, tidak menekan tombol share screen jika tidak dipersilahkan. Yang ketiga, menyalakan fitur kamera. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, aku mau ajak teman-teman buat on cam, kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan. Oke, kita lanjut aja. Sebelum kita memasuki hadirat Tuhan, mari teman-teman kita sama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat baik dan kasih setianya tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari sama-sama kita naikkan syukur kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Sama katakan kau di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setiamu Bapa pada hari ini yang telah mengumpulkan kami Bapa, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Bapa hadirat-Mu tetap hadir Bapa dalam setiap hati kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami ingin lebih lagi memuji-muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau yang beracara Bapa di dalam persekutuan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, aku sebelum kita lanjut nih ya, aku mau lihat teman-teman yang masih bersuka cita. Sekali lagi boleh kasih reaction love-nya buat Tuhan kita. Oke, haleluya. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia, dan kita mau sama-sama naikkan syukur kita sekali lagi pada Tuhan. Mari sama-sama angkat suara kita menyanyi bersyukurlah.
itu memang baik, amin. Mari teman-teman, kita sekarang saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan yang setia. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak David. Halo, selamat siang teman-teman. Makasih ya Indian ya. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Di belakang rumahku itu ada masjid. Jadi kan ini hari Jumat ya. Jadi kalau nanti suaranya terlalu pengang, kabarin ya di chat aja ya. Nanti biar aku pakai headset atau ntar aku coba usahakan sesuatu ya. Tapi semoga ini nggak terlalu pekak ya. Oke, mari kita, oh ya, makasih Freddy. Mari kita berdoa ya. Sebentar dulu deh, sebentar. Aku nggak bisa sharing screen sebentar ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Pada siang hari ini kami berkumpul dalam layanan Zoom ini dimanapun kami berada, terpisah secara ruang dan juga mungkin perbedaan waktu, tapi kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, dan kami percaya ketika firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul memuji nama Tuhan, Tuhan hadir, maka kami mengimani juga bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami.
Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami memohon di hadapan Tuhan agar kiranya Tuhan menolong kami mengerti sabda-Mu, kitab suci yang Kau berikan kepada kami untuk kami pelajari tentang Tuhan dan tentang diri kami sendiri, tentang apa misi Tuhan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk memahami, tolong kami untuk bisa menerima, dan juga melaluinya kami bisa menghidupinya dengan pertolongan Roh Kudus. Tolong hamba juga yang kami nyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, ini 2022 itu baru mau menjelang 3 bulan ya, udah ya di pertengahan udah Maret ya. Perasaan kayaknya euforia tahun baru tuh baru aja selesai, tapi kok tiba-tiba udah di pertengahan Maret aja udah bulan ketiga, cepat sekali kayak waktu berlalu gitu ya. Saya ingat banget waktu tahun 2021 dimulai gitu ya, 2020 tuh dibilang just a trailer of 2021 gitu, saking 2020 itu meninggalkan banyak kesan buruk ataupun banyak hal yang membuat kita berubah hidupnya, baik dalam sisi perkuliahan, pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Nah, 2022 juga nggak kalah lucu, ada aja orang yang membuat meme ini gitu ya, bahwa what if 2021 is just a trailer of 2022 gitu ya. Jadi memang orang merasa bahwa 2021 itu atau 2022 itu tidak akan lebih baik dari 2021. Dan tentu orang sudah bisa menebak-nebak dan mereka-reka, nanti kejadian apa ya yang akan mulai di 2022. Nah, tentu kita tahu ya, BNPB aja udah kasih warning dan peringatan gitu bahwa sejak awal tahun 2022 aja bahkan mereka sudah mencatat bahwa ada 638 bencana alam sejak awal tahun. Ini tentu bukan angka yang sedikit ya, 638 bencana alam gitu. Kita tahu ada banjir, ada longsor, ada kalau yang aku tahu gitu ya banjir di Serang ya, di Banten, yang bahkan anak binaan Perkantas juga sempat kena gitu. Dan juga kita tahu akhir-akhir ini bagaimana Gunung Merapi mengeluarkan debu vulkanik gitu, dan itu tentu membuat khawatir apa yang terjadi di tahun 2022. Belum lagi perang ya Rusia dan Ukraina yang nggak hanya mempengaruhi negara Rusia dan Ukraina dan juga mungkin kontinen Eropa, tapi juga terasa sampai ke kita. Bahkan kemarin aku mendengar berita bagaimana pasokan pangan ini sangat mengkhawatirkan karena kondisi perang, dan itu menimbulkan harga pangan di seluruh dunia cenderung naik. Dan kalau harga pangan cenderung naik, dan itu pasti mempengaruhi kita. Kalau dalam tataran bangsa dan negara aja sudah membuat kita gentar, membuat kita takut ya. Belum lagi tataran pribadi gitu. Mungkin tahun 2022 dimulai dengan orang-orang yang kita kasihi, yang dipecat dari pekerjaannya, ayah, orang tua, ataupun mungkin abang, kakak, atau orang-orang yang masih belum bisa dapat pekerjaan. Itu pasti nggak enak ya. Lalu kemudian juga sakit, penyakit nggak berhenti-berhenti ya. Walaupun sekarang kecenderungan trennya itu Omikron cenderung menurun dan kita bersyukur untuk hal itu, tetapi pandemi ini belum selesai. Pandemi belum dinyatakan sebagai endemi. Kalaupun dinyatakan sebagai endemi, ada banyak orang-orang yang berisiko yang belum bisa dilindungi dengan vaksin. Tentu itu membuat kita khawatir. Belum lagi kita mungkin mengalami kehilangan atas orang-orang yang kita kasihi karena kondisi sakit penyakit ya. Belum lagi kita pusing bagaimana dengan masa depan kita ya. Bentar lagi skripsi harus selesai, ini udah bulan Maret ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau di Untar wisudanya bulan Agustus atau bulan berapa gitu ya. Tapi bagaimana kita semakin dengan berjalannya waktu kemudian harus memikirkan apa yang mau saya lakukan dalam hidup, planning seperti apa, tentu membuat kita pusing ya. Serangkaian baik tataran global, negara, bangsa gitu, dan dunia, dan juga diri kita pribadi
Ada banyak hal yang membuat kita bisa bertanya, if God is good, then why? Only why? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan izinin COVID ini lama banget selesainya? Dari yang prediksinya cuma 3 bulan, sekarang mau hampir 3 tahun. Kenapa Tuhan izinin papa saya mengalami kebangkrutan, mengalami usahanya itu tersendat-sendat. Mengapa Tuhan perkuliahan juga masih belum bisa offline? Saya udah capek 2 tahun ini online terus. Ada banyak pertanyaan, only why? If you are good, God, then why? Ya. Kita akan melihat dari satu peristiwa di mana orang Israel sebenarnya ya mengalami serangkaian kejadian berturut-turut disebabkan karena kesalahan, tapi juga disebabkan karena penderitaan-penderitaan dari sekitarnya ya, yang membuat mereka mengeluh. Mari kita membuka dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14 ya. Ayatnya cukup panjang, tapi Kak Devi akan bacakan buat kita semua. Nanti teman-teman yang bisa membuka Alkitab di rumahnya, Alkitab cetak ataupun Alkitab di Holy Font gitu ya, bisa bacanya bersuara ya bareng sama aku ya. Tapi nggak usah dinyalain mic-nya, bacanya di rumah, di tempat masing-masing maksud aku, tapi bersuara ya, supaya teman-teman bisa mendengar sendiri suaranya teman-teman ketika membaca firman Tuhan ya. Sudah? 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba masa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang-orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat, dan orang Israel menyebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Ya teman-teman, perikop yang kita baru baca aja ini memang latar belakangnya agak sedikit
sedikit complicated ya, kita baca sedikit ya. Jadi di pasal 4 kalau kalian mundur ke belakang itu di situ dijelaskan bahwa sebenarnya tabut Tuhan itu dirampas ya sama orang Filistin. Nah, orang Israel ini kemudian orang Israel perang pada saat itu dengan orang Filistin dan kalah orang Israelnya. Nah, karena kalah, maka kemudian orang Israel itu eh, berpikir bahwa mereka baiknya membawa tabut Allah itu, ya. Jadi kalau kita lihat pasal 4 ya, mereka pikir orang Israel itu, waduh kalah nih. Kalau kalah, kayaknya kita butuh sesuatu yang perlu membuat kita untuk sampai kepada kemenangan. Dan kalau kita lihat di pasal 5 gitu ya, di pasal 4 keseluruhannya, lalu kemudian orang Israel ini dengan pongahnya, dengan sok tahunya membawa tabut Allah ini datang ke tengah-tengah medan perang, padahal itu nggak boleh. Dan mereka kemudian yang terjadi malah sebaliknya. Mereka berharap kemenangan, tapi malah yang ada orang Israel kalah telak dan hasilnya adalah tabut Tuhan dirampas. Nah, setelah itu kemudian orang Israel ketika ceroboh ya membawa tabut perjanjian Allah ke medan perang karena takut, cemas, keinginan untuk menang, mengandalkan kekuatan diri, lalu akhirnya orang Israel mengambil keputusan yang salah, teman-teman. Ya konsekuensinya karena mengambil keputusan yang salah, tabut ini dirampas, orang Israel kalah telak, lalu kemudian pasal 5 menariknya, yang orang pikir ataupun orang Filistin pikir gitu ya bahwa mereka sebenarnya mengalami kemenangan dengan berhasil merampas tabut Tuhan, di pasal 5 itu di situ dikisahkan di mana sebenarnya tabut Tuhan itu tidak bisa di tengah-tengah orang Filistin ya. Mulai dari orang Filistin itu kemudian dihajar dengan buruk-buruk, kemudian orang Dagon atau nabi atau dewanya orang Filistin itu kemudian berlutut menyembah tabut Tuhan. Dengan kata lain sebenarnya kehadiran atau kedatangan si tabut Allah yang dirampas itu sebenarnya itu kan kayak tropi kemenangan orang Filistin. Tetapi sebenarnya justru tanpa orang Filistin tahu bahwa itu bisa mendatangkan murka Allah. Makanya ketika tabut Tuhan dirampas, orang Israel kalah telak, sebenarnya dengan kata lain orang Filistin juga sedang dipermalukan dengan apa yang Allah lakukan tanpa bantuan orang Israel ya. Allah melakukan sendiri dan menyatakan kekudusannya di tengah orang Filistin ketika Allah menundukkan dewa-dewa sembahannya orang Filistin. Nah, orang Filistin kemudian menjadi bingung ya, kenapa nih, apa yang terjadi? Kok kok ada terjadi huru-hara karena ada tabut ini kali ya, yang kita rampas oleh dari orang Israel. Maka di pasal 6, teman-teman kalau teman-teman baca di situ, lalu kemudian tabut Tuhan dikembalikan akhirnya kepada orang Israel. Mereka bilang, udah nih ambil aja, kita nggak mau gitu ya. Ambil, udah terserah, jangan sampai tabut ini ada di daerah kami lagi ya. Pokoknya kami nggak mau tabut ini, kamu ambil aja. Maka di pasal 7 di situ dikatakan bahwa orang-orang lalu itu kemudian mau dibawa ke Israel, tapi ada satu kejadian di mana orang Israel itu lalai dalam membawanya, akhirnya terjadilah mereka ini kemudian terbunuh ya karena Tuhan menghajar mereka gitu ya. Karena dengan sembarangan membawa tabut yang suci ini. Di pasal 7 lalu kemudian di situ dituliskan bahwa tabut itu kemudian tinggal di Kiryat Yearim ya. Enggak enggak benar-benar sampai kepada daerah Israel, tapi di situ mereka meletakkan tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab ya. Nah, tabut di Kiryat di Yearim itu kemudian diletakkan di situ dan Eliazar
dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, menariknya di sini teman-teman ya, yang masuk kepada tema kita itu. Tuhan itu baik loh. Ya. Apa kaitannya dengan tabut dengan tema kita ya? Kalau kita lihat teman-teman, tabut itu tinggal di Kiryat Yearim itu 20 tahun, lama banget ya, lama banget. Padahal sebenarnya tabut itu adalah simbol pertanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umat ya. Lalu dikatakan di situ seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan ya, bahwa apa yang mereka alami dalam hidup mungkin terlalu berat ya. The ark remained at Kiryat Yearim for a long time. Then all the people of Israel turned back to Lord. Ya. Artinya, ketika ketika tabut Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah umat, mereka memalingkan diri mereka kepada Tuhan. Di sini ketika saya melihat paralelnya ya, mengeluh ya, kepada Tuhan, tapi di terjemahan lain itu dituliskan turn back to Lord ya, atau memalingkan punggung daripada Tuhan ya. Artinya itu sama ya, ketika mereka tidak ada mengeluh, mereka sebenarnya sedang memalingkan punggung mereka daripada Tuhan ya. Nah, 20 tahun mereka mengabaikan Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan, meratapi pembangkangan dan kembali kepada Tuhan. Bayangin ya, setelah 20 tahun, lalu kemudian mereka kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam 20 tahun itu mereka sebenarnya tidak benar-benar menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka merasa bahwa aduh nggak bisa kayak begini mulu. Ya udah kita harus balik nih kepada Tuhan. Then all the people of Israel turn back to the Lord, to Lord. Nah, meratapi pembangkangan. Lalu kemudian Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, ya udah, lu berbalik aja, gitu. Kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan Filistin. Tampaknya sekalipun tabut itu dikembalikan kepada Tuhan, kepada orang Israel, itu bukan berarti bahwa orang Filistin memerdekakan orang Israel. Mereka tetap ada di dalam penjajahan orang Israel, penjajahan orang Filistin. Ya udah, kalau kamu mau lepas dari tangan orang Filistin, dari tangan ala-ala, maka jauhkan dong ala-ala asing ya daripadamu. Undangan untuk berbalik kepada Tuhan, mengalami kelepasan dari tekanan, tindakan, dan opresi ini undangan bersyarat. Apa syaratnya? Ya, kata Samuel itu jauhkan ala asing dan asitoret. Lalu kemudian tujukan hatimu kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Ya, ini dari repenting, menyingkirkan apa yang bukan Allah, jangan ada selain Allah. Lalu kemudian repenting yang kedua adalah change direction. Tidak mungkin menyembah kepada dua Allah, only and only God. Jadi singkirkan, lalu kemudian arahkan. Ketika Samuel meminta orang-orang Israel untuk berkumpul di Mizpah, kita lihat ya, baca bahwa kemudian orang Israel itu disuruh berkumpul ke Mizpah di ayat 5 ya. Sebenarnya mereka melakukan menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan itu menandakan sebuah tindakan serius ingin membersihkan diri, ingin benar-benar pengen serius dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian mereka melakukan puasa dan mengaku salah. Ya. Ketika semua itu dilakukan kan mereka minta kan ada kelepasan dari penjajahan Filistin kan nggak mungkin Tuhan kayak kamu minta misalnya dapat nilai baik gitu, Tuhan yang baik tolong dong kasih aku nilai baik, tapi nggak belajar. How come ya? How can it be gitu? Nggak mungkin kamu dapat nilai baik tapi nggak belajar. Begitu juga dengan apa yang diminta oleh orang Israel. Ketika mereka meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami pengen lepas dari penjajahan Filistin, ya. Kemudian mereka juga pergi berperang, melakukan perang supaya mereka bisa lepas dari
penjajahan Filistin. Ketika orang Filistin tahu dan dengar nih ya, orang Israel kayaknya mau bersiap-siap lepas dari penjajahan mereka, orang Filistin tentu melakukan sesuatu ya. Mereka hendak menyerang Israel dan Israel kembali ketakutan. Tapi di sini kemudian Samuel tapi kemudian mereka di sini belajar dari pengalaman yang sebelumnya ya. Bahwa sebelumnya mungkin mereka gegabah dengan mengambil tabut Tuhan, tapi kali ini enggak. Mereka meminta Samuel untuk berdoa terus kepada Tuhan. Kamu doakan dong gitu ya. Jangan berhenti berseru bagi kami, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Itu ayat 8. Supaya Tuhan campur tangan dan memberikan kemenangan. Dengan cara apa? Dengan cara yang enggak pernah terbayangkan orang-orang Israel maupun orang Filistin. Tuhan memakai alam. Ya. Alam buatan dia ada di tangannya. Guntur hebat mengacaukan orang-orang Filistin. Kita lihat ayat 10 ya. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah. Orang Filistin terpukul kalah. Israel menang. Bahkan bukan cuma berhasil menang, tapi orang Filistin dikejar sama orang Israel dan mereka nggak boleh lagi memasuki wilayah Israel. Ya. Dan ketika kemenangan itu dialami, ya, ini mungkin kata yang paling sering kita dengar ya, kita udah biasa dengar ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana Ibn Hisar. Ibn Hisar artinya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ibn Hisar berbeda yang disebutkan dengan pasal 4, ya, berarti stone of help. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya Tuhanlah yang menjadi pribadi yang membawa Israel sampai sejauh ini. Ya. Bukan sekedar peringatan, bukan sekedar penyataan geografis ini antara Mispa dengan Yesina gitu ya, Yesana, tetapi juga menyatakan perjalanan iman dan relasi antara orang Israel dengan Tuhan. Kadang ada hal dalam hidup ya teman-teman, ketidaknyamanan, beruntungan yang kita alami dalam hidup bukan semata-mata karena faktor eksternal yang di luar kendali kita. Tapi ada banyak hal juga karena kesalahan kita. Ya. Sehingga kita sulit gitu bisa melihat apakah sebenarnya Tuhan baik atau tidak. Coba kalau kita telisik baik-baik ya. Memang ada hal-hal kondisi-kondisi di dalam hidup kita yang tidak mudah. It's been a bumpy road ya, a bumpy year ya. Jadi perjalanan dalam setahun kemarin mungkin teman-teman rasa kayak bumpy road ya, jeluduk gitu ya, nggak menyenangkan, membuat kita merasa jengah dan sulit untuk bisa berkata Tuhan itu baik. Ya. Kita mungkin mendukakan Tuhan dengan gagal melakukan perintahnya seperti orang Israel tadi. Gak menghargai kekudusan Tuhan. Sehingga serangkaian kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kita alami. Ya. Tapi Tuhan setia. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Yuk kita baca yuk, mau minta tolong Freddy dong baca. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Oke, 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Salah ketik ya. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia,
Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ya, sekalipun kita menunjukkan sikap-sikap yang mencerminkan pembangkangan terhadap Tuhan, tapi firman Tuhan berkata Tuhan tetap setia. Dalam kesetiaannya Tuhan, bukankah di situ terlihat kebaikannya, karakter kebaikan hatinya Tuhan? Saya pikir kalau Tuhan tidak setia, Tuhan tidak akan pernah bermurah hati itu memberikan kesabarannya, pengampunannya kepada kita. Kita berkali-kali mengambil tindakan yang sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan, entah karena kita takut, khawatir, keadaannya udah genting nih Tuhan, udah genting nih pokoknya, aduh, aku nyontek aja deh gitu, atau aku kayaknya copy paste aja deh, atau ngejoki aja deh gitu. Karena dipepet oleh waktu, dipepet oleh keadaan, maka kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak mudah ataupun salah. Coba kalau kita lihat ke belakang, ya, sejenak, tahun ini kita mengalami banyak battle buat kita sendiri ya, yang sulit membuat kita mengatakan bahwa Tuhan tuh baik. Kita struggle untuk menjaga kesehatan mental kita. Sulit untuk merasa tenang, nggak anxious gitu, nggak panik, nggak khawatir berlebihan. Struggle untuk bisa melayani dengan baik, ya teman-teman yang panik, yang pengurus, bisa jaga kekudusan hidup dengan baik, bisa kuliah dengan baik. Kita pengennya mungkin hanya mungkin nonton, main game gitu, atau melakukan seadanya, secukupnya saja, tidak benar-benar memberikan yang terbaik. Struggle juga karena kita kehilangan orang yang kita kasihi dan membuat kita sulit. Nggak mungkin Tuhan tuh kayaknya nggak lihat aku ada kali ya. Tapi kita bisa melihat ya teman-teman sejenak menoleh ke belakang. Ya, bagaimana Tuhan memelihara hidup dengan menyediakan dan memberikan kita kemenangan, kebutuhan dan kemenangan ya. Saya pikir kalau teman-teman ternyata sekarang masih statusnya sebagai mahasiswa Untar gitu ya, itu salah satu bukti bahwa Tuhan memelihara teman-teman. Salah satu bukti bahwa di antara ratusan banyak ataupun jutaan mungkin pemuda dan pemudi yang ada di Indonesia ini yang mungkin harus melepaskan kesempatannya untuk berkuliah, tapi teman-teman ternyata masih berkuliah. Saya pikir itu Tuhan sedang menyatakan bahwa Tuhan memelihara kalian, memelihara teman-teman, dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Dan Tuhan juga mengingatkan kita untuk datang kepada Dia, itu salah satu bukti bahwa Tuhan tuh baik. Ya. Apa misalnya? Teman-teman mungkin dijapri-japri sama kakak pengurus, sama teman-teman pengurus. Ini karena teman-teman pengurus bukan gak ada kerjaan atau pengen rese aja gitu. Enggak. Saya merasa bahwa komunitas PO ini menjadi tempat saya untuk mengingat dan menjadi momen buat saya untuk belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ada banyak kali itu ya ketika saya mendengar khotbah habis PJ gitu, saya merasa, oh iya, Tuhan ada kok, jangan khawatir, jangan takut, jangan ngambil keputusan bodoh. Ya. Lalu kemudian ada teman yang bisa saya ceritakan untuk berbagi beban. Mungkin dia nggak langsung menolong materi, nggak langsung memberikan bantuan, tapi menyediakan telinga dan kemudian mendoakan. Dan itu cukup. Ya Tuhan mengirimkan orang untuk mendoakan, menyemangati, dan menegur kita. Itu juga bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kadang pemeliharaan Tuhan, atau kita bilang Tuhan tuh baik ya, kita pengen sesuatu yang grande, misalnya langsung dapat lotre gitu, atau misalnya langsung dapat nilai cum laude. Tapi ada hal-hal yang kadang kecil, kita pikir remeh, tapi sebenarnya matters. Coba kalau kita melihat teman-teman Ebenezer menoleh ke belakang. Kadang kalau kita susah melihat kebaikan Tuhan di hari ini, ya, coba lihat apa yang di belakang, bagaimana Tuhan telah menolong teman-teman. Menolong bagaimana
pemeliharaan hidup, pengampunan, komunitas, firman Tuhan, itu diberikan kepada teman-teman. Tetapi ketika kita menoleh ke belakang, ketika kita sulit berkata Tuhan itu baik, coba juga evaluasi ya. Evaluasi diri, apakah sedang ada terjadi pembangkangan dalam diri teman-teman. Repent sincerely. Ya. Evaluasi dan singkirkan apa yang bukan Allah. Mungkin teman-teman lebih mengorbankan waktu ibadah dibanding dengan main game misalnya, atau mengorbankan waktu bergereja dengan drama Korea, atau sekadar tiduran. Singkirkan apa yang bukan Allah. Dan belajar mengucap syukur. Untuk hal remeh, karena kita butuh memberitahu kepada batin kita, kepada jiwa kita, bahwa Tuhan baik. Sebelum menutup mata misalnya di malam, coba, makasih Tuhan hari ini bisa makan pakai telur. Cheesy amat sih KDV ngasih taunya gitu. Mungkin awalnya terkesan awkward ya, atau terkesan kok kayak aneh ya gitu. Tetapi apa yang sedang kita lakukan adalah kita sedang mengingatkan diri kita akan penyertaan Tuhan, akan pemberian Tuhan, akan berkat Tuhan, akan pengampunan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan itu baik bukan cuma sekadar sensasi dan feelingnya, tapi juga disiplin. Kalau kita bilang Tuhan itu baik banget loh, itu bukan cuma sekadar perasaan, oh iya ya Tuhan baik ya, perasaan yang tingling atau ada di hati kita. Tapi itu juga attitude, tapi itu juga disiplin. Kita harus selalu mengadakan momen-momen Ebenezer kita secara rutin. Mengingat sudah sejauh mana Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melangkah maju ke depan. Tuhan baik dalam segala rencananya. Tuhan patut menerima syukur kita karena Dialah yang telah memimpin kita sejauh ini. Look how far we've come. Kalau kita pikir kita sedang merasa paling tidak beruntung di dunia, sah-sah saja sebenarnya teman-teman. Yang tidak, yang menurut saya membedakan kita antara orang beriman dan orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kita terus menyerahkan apapun yang terjadi di kondisi hati kita ini kepada Tuhan. Kalau kita sedang tidak bisa merasakan Tuhan itu baik, bagi saya Tuhan tidak lantas akan memurkai kita, ya. Tapi kita jujur di hadapan Tuhan bisa terus berkata bahwa Tuhan kenapa ya, aku lagi nggak bisa merasakan Tuhan itu baik. Apakah ada dosa yang belum aku akui Tuhan? Ataukah ini Tuhan sedang berusaha untuk mendisiplinkan aku untuk senantiasa mengucap syukur? Atau ada hal yang aku belum bisa lihat di depan gitu, yang sebenarnya sedang mengancam, tapi ternyata sedang menggelisahkan hati gitu. Tuhan tolong. Rasakan Tuhan baik. Bukan cuma sekadar perasaan emosi. Tuhan tidak subjektif ya, tapi Tuhan itu objektif baiknya. Tuhan itu kekal baiknya. Tuhan itu kasihnya sempurna. Jadi kalau teman-teman sedang merasa sulit untuk merasakan kebaikan Tuhan, mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan keinginan untuk berubah, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian dengan jujur meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya bisa merasakan dan mengucap syukur dengan iman, dengan hati yang tulus bahwa Engkau. Sobat Lisik, apa yang udah Tuhan lakukan di belakang, di masa sebelumnya dalam hidup. Maka saya bersyukur ya ada satu pujian, berkat Tuhan mari hitunglah. Gitu. Kau niscaya akan kagum oleh kasih. Berapa tahun Tuhan sudah menolong teman-teman. Sepanjang hidup teman-teman. Bukan hanya teman-teman sendiri, tapi orang yang dekat dengan teman-teman. Orang tua, abang, kakak, adik, teman, sahabat, pacar.
Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya akan kagum oleh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sedang mempelajari satu bagian yang penting dalam perjalanan hidup dan juga perjalanan iman kami. Tentu kami tidak bisa mengandalkan perasaan kami karena perasaan kami begitu terbatas, Tuhan. Kadangkala situasi hidup tidak atau membuat kami tidak sanggup merasakan kebaikan Tuhan, tidak sanggup berkata bahwa Tuhan baik. Maka dari itu kami mohon ampun Tuhan, kami masuk dengan segala asumsi kami yang mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sedang berlaku tidak adil terhadap hidup kami. Engkau sedang tidak melihat hidup kami. Padahal Engkau adalah Allah yang maha adil, dan Engkau adalah Allah yang maha kasih dan maha melihat. Engkau menelisik setiap hidup manusia kepunyaanmu, anak-anakmu Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dan Engkau tahu apa yang terjadi di depan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong hati kami untuk menyadari, mendisiplinkan diri kami, mengatakan bahwa Tuhan baik dan mengucap syukur senantiasa. Ketika kami mengalami kesulitan untuk berkata demikian, tolonglah kami ya Tuhan, untuk jujur di hadapan Tuhan, untuk menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk peringatan akan apa yang dicatat dalam 1 Samuel, bagaimana orang Israel berbalik daripada perbuatan dan sikap hidup yang membangkang terhadap Tuhan, dan kemudian mereka bisa merasakan dan melihat bagaimana perubahan demi perubahan bisa terjadi dalam hidup mereka. Kami rindu juga mengalaminya Tuhan. Tolong kami untuk belajar mengingat rayakan melalui momen-momen yang kami khususkan untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan telah nyata dalam hidup kami di masa yang lampau. Dan itu menjadi bekal bagi kami menjalani perjalanan hidup ke depan dengan meyakini bahwa tangan Tuhan yang perkasa dan penuh kasih itu tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih Kak Dewe untuk firman-Nya. Aku percaya teman-teman di sini semua merasa terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Boleh dong yang merasa terberkati, kasih jempolnya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita udah sama-sama belajar nih untuk melihat segala hal kecil dalam kehidupan kita, melihat bahwa semuanya itu Tuhan buat sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Mari teman-teman kita respon firman Tuhan dan mengangkat pujian semua baik.
Selanjutnya saya serahkan kepada Lauren. Terima kasih, Andy. Teman-teman, marilah kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan yang maha tinggi, oleh karena kemurahan dan kasih karuniamu, kami boleh hadir dan bersekutu bersama dalam hadiratmu saat ini, walaupun secara online, tapi kami masih bisa menikmati firman-Mu ya Bapak. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk pembicara yang telah membagikan firman-Mu bagi kami, biarlah dia boleh Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para pelayan yang telah turut bekerja bagi-Mu, teruslah pakai mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami juga mau berdoa untuk firman yang telah disampaikan, agar bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kami pun dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Teman-teman, sekarang marilah kita menaikkan pokok doa kita. Pokok doa kita yang pertama, marilah kita berdoa untuk PO Untar. Untuk pria, berdoa untuk persekutuan-persekutuan yang ada di PO Untar, yaitu persekutuan Jumat dan persekutuan doa, agar dapat menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Untuk wanita, berdoa untuk persiapan proker Paskah, RKK, dan proker lainnya yang akan datang, biar semuanya dapat berjalan dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pokok doa kita yang kedua, marilah kita berdoa untuk kampus kita, Untar. Pria berdoa untuk setiap mahasiswa yang ada di Untar agar dapat tetap semangat mengikuti perkuliahan walaupun secara online. Untuk wanita, mendoakan untuk staf, karyawan, dan dosen-dosen yang ada di Untar agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pokok doa kita yang ketiga, marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Untuk pria, berdoa untuk pemerintah dari pusat hingga daerah agar dapat menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Untuk wanita, berdoa agar angka positif COVID-19 dapat menurun dan berdoa agar distribusi vaksin di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan merata, serta dijauhkan dari segala gangguan. Juga berdoa untuk setiap dokter, perawat, dan orang-orang di garda terdepan agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Demikianlah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Andy. Baik, terima kasih Lauren. Oke teman-teman, sebelum acara kita tutup, kita mau lihat warta jemaat seperti biasanya. Jadi hari ini pada Jumat 11 Maret 2022, tadi seperti yang telah teman-teman lihat, pembicaranya ada KDV, WL Ashernya ada saya sendiri, Endian dari FPSI 20, lalu ada pemusiknya itu ada Ruben dari FTI 20, ada pendoanya Lauren dari FPSI 20, dan yang buat poster nih untuk publikasi ada Cherry dari FPSI 20. Teman-teman, selain persekutuan Jumat, PO Untar juga ada persekutuan-persekutuan lainnya yang bisa teman-teman ikuti pada hari Rabu, ada persekutuan doa Rabu secara online, setiap hari Rabu pukul 3 sore. Lalu seperti biasanya, hari Jumat, pukul 11 siang itu ada persekutuan Jumat, masih secara online. Lalu untuk teman-teman yang mau ikut persekutuan bersama teman-teman di luar Untar, teman-teman bisa join di Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta Barat atau PMKJB, masih secara online setiap hari Selasa pukul 5 sore.
Nah, teman-teman jangan lupa untuk terus terhubung dengan PO Untar di Facebook, Spotify, dan YouTube-nya PO Untar di PO Spasi Untar. Lalu ada juga di Instagram-nya di PO_Untar dan di official lainnya 918BOSET. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang tadi belum isi presensi dan persembahan, teman-teman boleh isi sekarang, bisa di-scan barcode yang ada di layar. Aku kasih waktu beberapa saat untuk isi presensi dan persembahan. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya, teman-teman, untuk mengisi presensi dan persembahan. Selanjutnya, sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita mau sama-sama naikkan satu pujian penutup, arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Selanjutnya dengan hormat saya minta Kak Deva untuk doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami untuk menghargai dan memaknai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun sepertinya Tuhan tidak sedang berbuat sesuatu atau sedang diam saja. Tapi kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh kasih, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat, bagi manusia yang mengasihi Tuhan.
Tuhan tolong kami untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, menghargai dan menghormati kekudusan Tuhan, dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih banyak untuk kesempatan kami bisa beribadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk kerja keras para pengurus yang menyiapkan ini semua bagi kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Terima kasih, kami menyerahkan sisa waktu sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ke Edian lagi ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Deve dan juga buat teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini dengan penuh tenang dan penuh hikmat. Sebelum kita leave, kita foto bersama dulu. Oleh itu aku mau ajak teman-teman semua untuk on cam. Yuk. Yang lain mungkin ada lagi. Oke. Ini mungkin biar lagi ya. Oke. Sepertinya saya unstable guys. Sorry. Oke. Kita foto aja. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semua untuk kehadirannya di ibadah ini. Terima kasih banyak kepada KDV yang telah melayani kita di siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di PJ selanjutnya.